Kalau kita ngomongin tadi Guillain-Barré syndrome ini, ternyata ini hanya satu dari sekian banyak penyakit yang menyerang saraf. Masih ada banyak gangguan saraf lainnya yang beberapa diantaranya sering kita alami sehari-hari, terutama para perempuan nih. Waduh, ini hati-hati untuk para perempuan. Bahkan laki-laki juga sebenarnya banyak gangguan saraf ya. Ini bahkan ada kegiatan repetitif yang tiap hari kita lakukan seperti mengulek dan juga mengucek. Ini bisa memicu munculnya gangguan saraf ringan. Nah, kita lihat seperti apa pemaparannya. Kamu jangan kebanyakan ngulek. Inliners, apa sih penyakit syaraf itu? Intinya, semua gangguan pada sistem saraf tubuh meliputi otak dan sumsum tulang belakang atau sistem saraf pusat, serta saraf penghubung dengan seluruh organ tubuh atau sistem saraf perifer. Penyakit saraf bisa menyerang siapa saja loh, jadi wajar bila kita harus ekstra waspada, apalagi ada beberapa jenis penyakit saraf yang lebih sering menyerang wanita. Kenapa? Karena perempuan punya lebih banyak hormon estrogen. Apa aja tuh penyakit syaraf yang sering ditemukan pada perempuan? Mulai dari beragam jenis sakit kepala seperti migrain atau sakit kepala sebelah, sakit kepala karena perubahan hormon saat menstruasi atau hamil, sakit kepala tegang atau tension headache karena kelelahan fisik dan psikis, hingga berbagai jenis sindroma dan keluhan nyeri. Misalnya CTS alias carpal tunnel syndrome. Gejala yang paling banyak ditemukan adalah kesemutan di bagian tangan yang paling aktif digunakan. Gejala ini sering menimpa para ibu yang sering mengulek, membuat kue, atau duduk mengetik dalam waktu yang lama. Berikutnya inliners, Anda kenal nggak istilah kecetit alias low back pain? Nyeri punggung bawah ini biasanya menyerang mereka yang sering mengangkat beban berat. Misalnya ibu hamil atau ibu yang sering menggendong anak dengan posisi angkat yang salah. Kalau tidak segera mengubah kebiasaan dan mengabaikan tanda gangguan saraf ini, makin lama bisa makin parah loh. Jadi segera periksakan ke dokter ya. Tadinya kan cuma baal, kesemutan, tapi masih bisa menggenggam seperti itu ya. Nah, kalau tidak ditangani bisa sampai terjadi kelemahan. Jadinya fungsinya jadi berkurang ya, jadi tidak bisa melakukan aktivitasnya. Sama dengan punggung bawah juga, kalau tidak tertangani nyerinya akan semakin berat, jadinya harus minum banyak obat untuk menangani nyerinya. Jadi produktivitasnya juga pasti menurun. Hingga kini penyakit saraf masih menjadi salah satu penyebab disabilitas dan kematian yang paling umum di dunia. Gangguan sistem saraf bisa mendatangkan berbagai keluhan, mulai dari trauma, infeksi, tumor, gangguan sistem kekebalan tubuh, hingga kelainan aliran darah. Dampaknya, penderita bisa mengalami kesulitan bergerak, berbicara, berpikir, bahkan hilang ingatan. Nah, waspadai berbagai jenis penyakit saraf lain yang paling sering menyerang inliners, di antaranya stroke, epilepsi, meningitis, tumor otak atau tumor sumsum tulang belakang, multiple sclerosis, sindroma ALS, neuropati perifer, Parkinson, penyakit saraf motorik, Bell palsy, hingga Alzheimer. Terus gimana dong biar kita nggak terkena gangguan saraf ini? Sederhananya, hindari aktivitas repetitif atau berulang. Gunakan alat bantu, misalnya ganti mengulek dengan blender atau ganti mengucek dengan mesin cuci. Saat menggendong anak, pastikan posisi tubuh ergonomis dan tegak ya, atau gunakan alat gendong yang membantu postur tubuh tetap sehat. Kalau Anda harus duduk lama depan komputer, lakukan peregangan di sela-sela jam kerja. Dan hindari makanan pemicu migrain seperti coklat, kacang-kacangan, makanan instan, dan makanan yang mengandung banyak pengawet. Konsumsi vitamin omega 3, B1, dan B12 yang baik untuk kesehatan saraf. Nah, yang paling penting kendalikan stres Anda inliners. Luangkan waktu untuk me time dan kalau sudah tidak tertahankan, jangan segan meminta bantuan profesional seperti psikolog dan psikiater. Ini sebenarnya bukan untuk perempuan saja tapi juga untuk laki-laki, dikarenakan kita tahu pendapat sejumlah ahli mengatakan bahwa bahkan main game yang terlalu lama pun bisa memicu gangguan syaraf. Selain itu duduk di depan komputer, nah duduk di depan komputer juga banyak dilakukan oleh laki-laki. Jadi resikonya pun juga sama untuk kita terserang gangguan syaraf apabila kita melakukan suatu hal yang repetitif, terlalu sering dan terlalu lama. Tapi nggak disangka ya ternyata hal-hal sederhana seperti ngulek itu bisa jadi pemicu.